Waalaikumsalam. Selamat siang kakak-kakak. Siang. Apakah masih semangat? Semangat. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan kakak-kakak ya. Jadi sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu agar materi yang kita dapat pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kakak-kakak ya. Dari tadi kita sudah mendapat materi, terus dicepuki materi tanpa istilah mungkin kita separuh kakak-kakak ya. Jadi biar tidak separuh, kita bermain sedikit saja. Kita akan bermain berirama. Untuk kakak-kakak berdiri dulu. Nah, kita bermain untuk irama namanya kakak ya. Satu. Jadi kalau ada kata-kata satu, coba kita ikuti. Satu. Ingat ya. Dua. Ingat ya. Jadi satu, dua, tiga. Ini tiga. Ya. Atas lagi. Ya. Dua. Itu tepuk tiga ya. Kita ulangi. Jadi silakan kakak-kakak mengikuti apa yang nanti kita coba. Satu. Nah, ayo kak. Konsentrasi kak. Ini materi belum dimulai. Satu, dua, tiga. Jadi ya kak ya. Oke ya. Kita mulai. Tiga. Satu. Bisa ya. Seandainya ini seharusnya cepat kak. Tapi karena kakak-kakak sudah capek. Kita lambat aja kak ya. Untuk pengenalan saja. Silakan kakak-kakak. Kembali kita akan ke materi pada hari ini. Saya akan menyampaikan tentang materi prinsip dasar kepramukaan atau sering disebut PDK. Apa ini PDK? PDK ini adalah hal yang mendasar karena dalam PDK ini mengajak kita untuk berpikir dan bertindak. Ya. Ya, jadi prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan ada berapa? Saya kira kakak-kakak sudah bisa memahami semua. Ada berapa kak? Ada 4. Yang pertama, ini adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman dan takwa merupakan fondasi yang kuat mulai dari kita kecil. Tentunya kita sudah diajarkan untuk iman dan takwa. Contohnya apa kak? Kita mulai kecil sudah diajarkan. Ya, sholawat, sholat sudah diajarkan mulai kecil ya kak ya. Apa kak? Ya doa sebelum ngaji. Mulai dari TK ngaji ya kak ya. Mulai dari kecil sudah diajari doa-doa supaya kita lebih dekat lagi kepada pencipta. Jadi ini adalah memang yang paling dasar sekali. Ketika kita sudah memegang iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah tingkah laku kita, tindakan kita, dan perbuatan kita tidak akan pernah menyalahi aturan agama dan aturan hukum. Ya lanjut ya kak ya. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidupnya. Sikap peduli ini kakak-kakak yang perlu juga tertanam mulai sejak dini. Fondasi kita untuk bisa hidup bersama-sama dengan masyarakat. Coba kak, biar gak ngantuk kak Komarudin. Contoh peduli terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan tanah air itu apa kak? Menjaga kebersihan lingkungan. Ya, oke, menjaga kebersihan dan lingkungan Kak Basir. Biar ada kantor Kak Basir. Itu mengikuti upacara itu bangsa. Ya, mengikuti upacara untuk 17-an Kak Budi mungkin bisa menambahkan mengadakan poskambling. Jadi peduli terhadap bangsa dan tanah air bukan cuma itu saja kakak-kakak ya. Kita menjaga lingkungan biar lingkungan kita tidak kotor. Juga bisa kita ikut serta mengambil andil dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga bisa mengajak kita untuk peduli. Karena apa?
Ketika kita sudah tidak peduli, siapa lagi yang akan peduli? Kakak ya, lanjut ya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Nah, ini adalah hal yang tidak kalah penting, kakak. Kalau tadi peduli kepada lingkungan, ternyata peduli terhadap pribadi ini juga penting. Contohnya apa? Menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan diri lagi. Ya, karena kita seorang pembina pramuka ya kak, yang peduli terhadap diri sendiri. Bagaimana kita berpenampilan sebagai pembina yang bagus? Bajunya rapi, sepatunya disemir, kopiahnya sudah bagus. Ya kakak ya, kalau yang perempuan juga manis dengan senyum kita adalah juga peduli terhadap diri pribadinya. Jadi ketika dipandang oleh anak didik kita, oh, ibu segar kelihatannya, ibu istilahnya cantik meskipun tidak kelihatan, itu bapak gagah. Cuma dengan karena kita peduli terhadap diri kita. Ya lanjut. Taat kepada kode kehormatan. Ini adalah yang paling fundamental. Kode kehormatan. Ada berapa kode Kak Husin? Ada dua. Apa saja? Ada Trisatya dan Dasa Dharma. Jadi Trisatya itu adalah apa kalau di pramuka Kak Yasin? Sebagai apa? Janji. Sebagai janji atau sumpah seorang pramuka. Kalau Dasa Dharma ini sebagai apa Kak? Pedoman ya. Sebagai pedoman. Sebagai Pedoman kehidupan, pedoman keseharian. ya. Lanjut. Pasti kakak-kakak sudah paham semua. Namanya sudah pembina, apalagi sudah banyak pembina-pembina senior yang di sini. Metode kepramukaan. Di sini metode kepramukaan kita mulai dengan cara belajar interaktif. Maksudnya cara belajar interaktif ini tidak monoton kakak-kakak. Jadi ketika kita mengajarnya tidak monoton, banyak memberikan contoh-contoh, anak-anak diajak untuk senang, maka materi yang akan kita ajarkan nanti akan masuk dengan mudah. Akan masuk dengan mudah kakak-kakak. Jadi pengenalan kode kehormatan ini pun juga dimulai dengan hal-hal yang gembira, dengan meningkat tadi, meningkat apa namanya? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah? Ya, terus ya meningkat seperti itu kan menyenangkan kak ya. Lanjut, belajar sambil melakukan. Yang membedakan pramuka mungkin dengan pendidikan lainnya ini, kenapa anak-anak senang karena mereka belajar, tapi langsung mempraktekkan. Contohnya diajari kita belajar tali temali, langsung praktek nak. Kita membuat tenda, ayo kamu buat tenda di sana, kamu buat tandu di sana, kamu buat kaki tiga di sana. Jadi mereka itu senang berlomba-lomba untuk bisa apa? Bisa melakukan, bisa mempraktekkan apa yang mereka bisa pelajari. Lanjut. Ya, sistem berkelompok atau bergabung. Sistem berkelompok ini kakak-kakak ya adalah sistem yang berlaku di gerakan pramuka, di mana sistem ini mulai dari pramuka siaga sampai pramuka pandega juga tetap berkelompok. Jadi kalau kelompoknya di siaga, kak, apa namanya? Baru. Kalau kelompoknya mendalam, kamu tahu. Kalau kelompoknya menegak, apa namanya? Sandar. Jadi tetap berkelompok kakak ya. Terus sekarang kalau sudah berkelompok, apakah pembinanya juga harus berkelompok juga? Tidak. Tidak apa ya? Tidak ya? Cuma mengikuti aktivitas. Ya, nah ini adalah kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda dan anggota dewasa. Jadi selalu melakukan kegiatan menantang, tapi
apabila tidak dilengkapi dengan alat-alat yang memadai atau mencukupi. Contohnya, kita naik gunung, naik bukit, anak-anaknya suruh naik. Atau kita sendiri pembina yang gemuk-gemuk kayak saya naik, melosok. Bisa gulung-gulung. Jadi merata, tapi kita pikirkan harus sesuai. Kalau seperti saya manjat-manjat, Kak, bisa patah dahannya. Bisa manjat, Kak. Dicari telur, Mas. Ya, nanti. Kakak-kakak ya. Terus lagi, kalau anggota muda seperti anak SMA, terus anak adik, bukan anak SMA ya, apa namanya, anak penegak, anak pandega, kita suruh yang tanggung jawabnya melebihi kita juga tidak bisa. Sesuaikan pendidikan yang kita berikan dengan perkembangan jasmani dan rohani anak. Ya pembinanya juga, kalau pembinanya punya sesak nafas jangan ikut penjelajahan, mati nanti pembinanya ya. Sesuaikan Kak, kita harus bisa menempatkan diri, bisa membaca situasi dan kondisi. Kejadian kapan hari Kak ya di berita anak-anak yang ikutin arus ya di Jogja itu juga merupakan salah satu pembelajaran buat kita bahwa seorang pembina itu harus bisa melihat situasi dan kondisi. Benar ketika disurvei air masih kecil, tapi karena faktor alam ketika pelaksanaan air besar dengan sendirinya, pembina tidak bisa memprediksi siapa yang salah. Tetap pembina. Karena di situ tanggung jawab pembina selalu dan selalu harus ekstra terhadap peserta didik. Ada pertanyaan sampai di sini kata-kata sebelum saya lanjutkan? Ya, Contoh kegiatan dalam bentuk tadi. Ya, Apa saja? contoh kegiatan dalam bentuk tadi bisa outbound Kak ya. Ya, outbound pribadi, permainan berkelompok, terus apa lagi Kak? Ya, membuat pioneering juga bisa dilakukan bergu. Kemah juga dilakukan bergu. Masa mau kemah sendirian kan tidak mungkin Kak ya. Nah, jadi kalau namanya bergu, anak-anak itu biasanya antusias. Sama besok yang ikut kemah, angkat tangannya semua. Padahal latihan tidak pernah latihan. Ketika sudah diiming-imingi, kemah anak besok ke Gunung Geger, angkat semua. Lanjut ya Kak ya? Ya, nah ini yang ditunggu anak-anak kita. Bukan anak-anaknya saja Kak, pembinanya juga senang. Termasuk besok ini kegiatan kita juga kegiatan di alam terbuka. Jadi hore. Jadi di alam terbuka ini Kak ya bisa di gunung, bisa di pantai, bisa di hutan, ataupun juga mungkin karena kalau tidak punya lapangan kita bisa mengadakan perkemahan numpang ke sawahnya orang. Itu bisa Kak. Karena kondisi apapun tetap bisa kita manfaatkan. Lanjutnya saya terus sistem tanda kecakapan. Sistem tanda kecakapan ini kakak-kakak ya, ini yang harus menjadi perhatian kita. Karena apa? Karena perkembangan anak didik kita, kecakapannya bisa dilihat dari tandanya. Oh anak itu menguasai kemampuan apa? Oh anak itu bisa apa saja di dalam pramuka. Oh anak itu bisa apa namanya? Bisa istilahnya mengimplementasikan apa ilmu yang didapat dari pramuka. Ada anak-anak yang tidak bisa memasak, ketika ikut pramuka dia pandai memasak. Ya kakak-kakak ya. Yang tidak bisa berkebun dia pandai berkebun. Didapat dari mana? Didapat dari ilmu pramuka yang tidak didapat dari sekolah. Itu istimewanya. Yang tidak dapat dari sekolah ini kadang didapat dari ilmu kepramukaan. Lanjut. Nah, ini sistem satuan terpisah. Sistem satuan terpisah kakak-kakak ya, tetap seorang pembina putri jadi harus mengajar peserta didik putri. Seorang pembina putra mengajar peserta didik putra. Tetapi pengecualian untuk pembina yang di SD bisa seorang pembina putri mengajar untuk siaga seorang pembina putra bisa seorang pembina putri
yang perlu diskusikan. Biar gak capek kakak-kakak ya, kita main game sedikit saja. Sepertinya game ini di kelas kemarin saya coba itu tidak ada yang berhasil kakak. Sulit gamenya sepertinya, tapi mudah. Apa game itu? Kita karena seorang manusia harus bicara sesuai fakta. Jangan pernah merubah yang hak. Contohnya, gajah itu betul ya? Semut itu kita ganti kakak-kakak. Gajah itu besar, semut itu kecil. Ya, jadi semutnya kecil, gajahnya besar. Bisa kita ya? Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. Gajah semut. Gajah semut. Gajah bukan cuma sekedar game, Pak, tapi mengajarkan kita tentang kepribadian satu kejujuran. Jadi harus jujur. Mulut dengan hati harus sama, dengan tindakan juga harus sama. Tadi kita apa? Gajah. Kita melihat gajah. Gajahnya itu memang besar, tapi kita lihatnya kok gini. Nah, berarti apa? Itu menandakan kita itu mulut dengan hati itu tidak sama ya. Jadi seorang wanita itu tidak seperti itu, kakak. Ya, bisa ya kakak ya. Jadi bukan hanya sekedar permainan, tadi itu juga mengandung istilahnya amanah. Jadi game itu harus mengandung suatu unsur yang bermanfaat bagi kita. Jadi tetap semutnya kita semutnya gajahnya besar. Ingat-ingat kakak ya, nanti dicoba ke anak didiknya. Kita lanjut kak. Misalnya kurang berapa menit kakak-kakak? Masih 5 menit lagi. Nah, tadi sudah sistem tanda percakapan ya kak ya. Nah, Siapa itu kak? selanjutnya sesudah sistem kecakapan ini bahwa orang dewasa atau pembina ini wajib mendampingi anak didiknya. Jadi jangan sampai karena kita punya seorang pembantu pembina, kamu sini, kamu kerjakan ini, sudah ya, nanti kamu gini, pembinanya pindah, pembinanya kipas-kipasan, pembinanya main HP, pembinanya tidak peduli. Ketika ada suatu apapun terhadap anak didik yang kita ajar, otomatis yang bertanggung jawab pertama adalah pembina. Sudah selesai ya? Ya, jadi kakak-kakak mungkin ada yang ditanyakan dari prinsip dasar kepramukaan ini tadi, biar kakak-kakak bisa lebih jelas tentang iman dan takwa, tentang peduli terhadap bangsa dan tanah air, peduli terhadap diri pribadi, taat pada kode kehormatan. Mungkin ada yang dipertanyakan kakak-kakak? Tanya Pak. Tanya, silakan. Kenapa kemah itu harus
tempat terbuka, bukan di kelas. Aslinya Kak, kalau kemah itu memang yang disenangi anak itu memang di tempat terbuka. Tapi kejadian kalau siswanya banyak Kak, kayak saya sendiri Kak ya, karena faktor satu tidak adanya lahan untuk berkemah. Dua, karena faktor alam, pas hujan-hujanan pasti kena kemahnya pas hujan-hujanan Kak. Jadi kita sebagai pembina mengambil tindakan, sudah kita kemahnya di dalam kelas saja, tapi semua kegiatan dilakukan di lapangan. Cuma tidurnya saja Kak yang pindah. Karena apa? Tenda juga tidak punya, muridnya banyak, tendanya cuma 2 Kak. Masa mau ditumpuk-tumpuk anaknya orang? Jadi sebagai tenda gantinya, kalau saya Kak, saya taruh ke kelas. Kenapa lapangan juga tidak punya Kak? Karena ada di mana. Ya, untuk mandinya Kak Yasin. Terus ya, apalagi Kak? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Bu. Oh iya, silakan Kak. Ini contoh nyata ya di alam yang kita jalani keseharian itu ada seorang guru itu laki-laki tapi gayanya kayak perempuan. Nah, itu sekarang membinanya masuk kemana? Kalau menurut saya Kak ya, namanya tetap istilahnya yang ilmiah yang didapat dari Tuhan, jenisnya laki-laki meskipun gaya perempuan tetap ngajar laki-laki Kak. Kalau ngajar di perempuan nanti gimana Kak, kan tidak enak Kak ya. Mungkin ada pertanyaan lain kakak-kakak? Ada yang lain kakak-kakak? Ini anggota pramuka muda sama pramuka dewasa. Ya, kalau anggota muda itu kakak ya umurnya 17 sampai umur 17 sampai umur 25 tahun. Ya, muda. Yang muda. Kalau yang dewasa umurnya 26 tahun ke atas sampai beliaunya tetap aktif di pramuka gitu Kak. Ada pertanyaan lain Kak? Sudah? Sudah cukup. Ya, jadi kalau sudah tidak ada lagi kata-kata ya, saya simpulkan bahwa apa namanya ini Kak? Atas ya. PDK ini menjadi tolak ukur gerakan pramuka ini untuk bisa berkembang. Bagaimana seorang anak bisa menyukai pramuka dan bisa menjadi pribadi yang baik, juga bisa istilahnya mengembangkan potensi dirinya, potensi positif dari dirinya dengan kita menanamkan prinsip dasar kepramukaan. Ya, itu ya kakak-kakak ya, mungkin cuma itu yang bisa disampaikan. Saya sudah menyampaikan panjang lebar. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti bisa ditanyakan sesudah sesi ini kakak-kakak ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat ketika kita sudah bisa kembali ke pangkalan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.